Langsung saja Ibu Bapak, pada hari ini kita akan belajar kuasa ucapan syukur. Ayatnya terambil, ayat yang saya terima dari Lukas 9 ayat yang ke-16. Tidak usah dibuka Alkitabnya karena di depan sudah ada. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, dan Tuhan membagi-bagi. Ketika saya belajar dari kitab Lukas ini, ternyata ayat ini yang barusan kita baca ini, Ibu Bapak, punya kembaran dan kembarannya. Ada ayat-ayat lain persis sama. Jadi kalau Lukas 9 ayat 16, Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, Tuhan membagi-bagi, itu kaitannya dengan 5 roti 2 ikan. Next. Sekarang ada di Lukas juga kisah perjamuan malam. Yesus juga ngomong seperti ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama persis, Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, Tuhan memecah-mecah dan membagi-bagi. Kalau satu ayat ditulis di Alkitab itu artinya penting. Tapi kalau ayat itu sampai diulangi lagi, itu artinya sangat penting. Dan ternyata di kitab yang sama bukan hanya 2 kali diulangi, 3 kali diulangi. Peristiwa yang ketiga adalah kisah perjalanan ke Emmaus. Di sana dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, sama persis yang Tuhan kerjakan. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 1 kali penting, 2 kali amat penting, 3 kali. Berarti Tuhan sedang ingin mendeliver sesuatu pesan yang bagi dia itu sangat penting. Next slide. Ternyata ada pola. Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, dan Tuhan membagi-bagi. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa, ternyata mereka juga mengalami pola ini. Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, Tuhan membagi-bagi. Musa Tuhan ambil, Tuhan berkati, dan Tuhan bagi hidupnya Musa. Yusuf Tuhan ambil, Tuhan berkati, dan Tuhan bagi-bagi hidupnya. Abraham, Daniel, dan banyak tokoh yang lain. Artinya apa? Artinya kalau hari ini Tuhan berkati kita, sudah pasti, sudah barang tentu
ada maksud ilahi di balik mengapa Dia memberkati kita. Tak lain tak bukan karena Dia mau hidup kita dibagi dengan yang lain. Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, dan Tuhan membagi-bagi. Itu yang akan kita belajar dari kitab Lukas. Yang pertama, Tuhan mengambil. Siapa aja kita waktu awal diambil Tuhan, ditemukan Tuhan, bisa jadi awal kekristenan kita biasa-biasa, tidak apa-apa. Namanya juga baru lahir, baru percaya. Hampir semua bayi itu punya kesamaan, sama-sama tidak bisa apa-apa. Makan ditolong, minum ditolong, buang air kecil, air besar juga ditolong. Awal kekristenan kita boleh biasa-biasa. Tapi kalau dari tahun ke tahun, sampai sekian tahun kekristenan kita tetap biasa, itu jelas salah kita, itu jelas dosa kita. Motivator berkata, kita boleh lahir dengan keadaan biasa-biasa, tapi kalau sampai mati masih biasa-biasa, itu jelas kesalahan kita. Nah, saya teringat nasihat Bapak Ketua Sinode kita. Beliau berkata demikian, siapa aja, semua kita, gak peduli apapun latar belakang kita, apapun kelebihan dan kekurangan kita, asal jalan dengan Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Amin. Gak peduli pada waktu kita diambil seperti apa, asal kita jalan bersama Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Saya tidak tahu hari ini gereja ini usia keberapa, mungkin menjadi JKI usia keempat mungkin ya Pak. Gak peduli berapa tahun kita bergereja, yang pasti asal kita jalan bersama Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Amin. Yang penting jalan dengan siapa. Pada waktu diambil, yang penting mau aja. Karena begitu ada kemauan, Tuhan akan kasih kemampuan. Saya jadi teringat ada seorang oma di Amerika. Oma ini mempunyai kelemahan fisik, dia tidak dapat melihat. Tapi dia rajin ke gereja. Kemudian dia dengar firman di gereja, hidup kita harus jadi berkat, hidup kita harus bermanfaat buat orang lain. Pulang ke rumah, dia berpikir, Tuhan, gimana caranya ya? Aku sudah tua, aku tidak bisa melihat. Gimana caranya aku bisa jadi berkat? Di tengah dia merenung, berpikir, kemudian muncul ide, aku bisa bikin kue, aku bisa bikin teh. Apa yang dia lakukan? Setiap Jumat dia buka rumahnya, dia masak kue yang banyak, dia bikin teh yang banyak, dia undang mahasiswa-mahasiswa di sekitar rumahnya yang mungkin uangnya terbatas, diundang makan kue, diundang minum teh, pasti mau. Dan itu dia lakukan. Makin hari, makin banyak orang setiap Jumat yang datang ke rumahnya. Sambil minum teh, dia tanyai, kuliahmu gimana, punya pergumulan apa, ada masalah apa dengan keluargamu. Singkat cerita, tambah banyak. Akhir dari cerita ini adalah muncul satu gereja di rumah oma tersebut. Makin mengkonfirmasi saya,
Asal kita punya kemauan, Tuhan akan memberi kemampuan. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengambil. Mau aja ketika diambil Tuhan, Tuhan menaruh sesuatu di hati untuk dikerjakan. Mau saja untuk mengerjakannya. Berkata ya, ku jawab ya, ku jawab ya. Tuhan mengambil. Yang kedua, Tuhan memberkati. Tuhan mengambil, Tuhan memberkati. Saya sampai hari ini percaya dan yakin yang namanya kita orang Kristen hidup diberkati itu sudah wajar. Itu sudah sewajarnya. Tapi tidak diberkati, itu baru luar biasa. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, hidup diberkati itu wajar. Normalnya memang begitu. Kalau sampai tidak diberkati, itu yang baru abnormal. Jadi tidak usah pusing cari-cari berkat, karena normalnya berkat yang akan mencari-cari kita. Nggak usah pusing kejar-kejar berkat, karena normalnya berkat yang akan kejar-kejar kita. Yang perlu kita kejar apa? Yang perlu kita cari apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Pastor Yusuf, dalam hidupku, dalam bisnisku, dalam keluarga saya, kok semuanya belum ditambahkan? Pasti ada yang salah dengan cara kita mencari Dia dan mencari kerajaannya. Bisa jadi belum sungguh-sungguh mencari Dia, belum sungguh-sungguh mencari kerajaannya. Saya terlalu percaya 5 tambah 5 sama dengan 10. Kalau 5 tambah 5 tidak sama dengan 10, sudah pasti 5-nya 5 palsu, 5 yang kedua juga 5 bohongan. Makanya hasilnya tidak 10. Saya terlalu percaya bagi kita yang mencari Allah dan mencari kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Kalau belum ditambahkan, berarti perlu kita melihat hidup kita. Apakah aku sudah sungguh-sungguh mencari Dia? Apakah aku sudah sungguh-sungguh mencari kerajaannya? Pastor Jeffrey Rahmat, Gembala GPCC, dia berkata, mengalami mujizat bagi kita orang Kristen itu biasa. Tidak mengalami mujizat, nah itu baru namanya mujizat. Karena nggak boleh, nggak apa seperti itu, kira-kira begitu. Tuhan mengambil, Tuhan memberkati. Siapa yang rindu hidupnya diberkati Tuhan? Boleh kasih tahu kanan kirinya, engkau diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati. Yang ketiga, Tuhan memecah-mecah. Tuhan memecah-mecah. Artinya apa? Kita tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita akan signifikan ketika kita berhenti hidup bagi diri sendiri. Kekristenan bukan hanya untuk dinikmati, tapi kekristenan itu untuk dibagi. Mari katakan sama-sama dengan saya, dibagi. Dibagi.
Sekali lagi, dibagi. Amin. Kekristenan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dibagi. Makanya perintahnya, pergilah. Jangan kamu nikmati sendiri, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya bagi hidupmu ke banyak orang, supaya banyak orang mengenal Tuhan. Kira-kira begitu. Sebelum dia perbesar pengaruhmu, dia akan pecah-pecah perasaanmu. Itu kata Pastor Jose Caro. Nah, Ibu Bapak, hari Selasa kemarin, Selasa, Rabu, Kamis, saya pelayanan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Banjarbaru, kemudian ke daerah yang cukup dalam, 6 jam jalur darat, ke namanya daerah itu kalau saya nggak salah sebut Harakit, begitu. Ketiga gereja ini semuanya JKI. Ketika saya datang ke sana, secara pribadi saya sangat diberkati dengan apa yang Tuhan kerjakan di sana. Gereja pertama di kota Banjarmasin, sudah pindah tempat 3 kali. Di tempat pertama saya juga pernah ke sana. Di tempat kedua mereka sewa 2 atau 3 ruko, 1 tahun 300 juta. Saya pernah mengunjungi ke situ. Kemarin waktu saya ke sana lagi, saya berpikir masih di ruko yang mereka sewa, yang per tahun 300 juta. Di mobil dari bandara saya dijemput, saya diceritain, Pastor Yusuf, kita udah nggak di jalan veteran lagi, kita udah ada di jalan Pramuka. Kemudian mereka cerita, sebelum ibadah seperti ini saya datang lebih awal, mereka cerita yang membuat saya makin kagum dengan Tuhan kita. Tuhan kita hidup dan luar biasa. Mereka bercerita, maksud saya, kami terlalu berat kalau setiap tahun harus sewa 300 juta. Akhirnya kami kumpul dana dengan jemaat. Kami berhasil beli ruko 1, 3 lantai. Lantai 1 untuk kantor, lantai 2 untuk ibadah, tapi nggak muat, makanya lantai 3 mereka juga pakai untuk ibadah dengan relay, ada video gitu, kira-kira begitu. Mereka berdoa, mendoakan ruko sebelah kanan. Tuhan, kami juga ingin ruko sebelah kanan ini jadi milik kami dalam nama Yesus. Lama mereka berdoa sampai ada jemaat yang berkata sama gembalanya, Pak, doa kita ini berdampak apa enggak sih? Masa kita cuma berdoa tapi Tuhan nggak pernah jawab? Sang gembala menguatkan, tetap didengar Tuhan doa kita, tetap didengar Tuhan doa kita. Singkat cerita, ada orang yang berkunjung ke family dari jemaat di tempat itu. Mereka ke rumah, tapi karena family ini tidak di rumah, sedang di gereja, akhirnya saudara dari luar kota ini langsung ke gereja. Ketika sampai di gereja, orang ini ngomong, ini tempat ibadah segini cukup? Nggak cukup, makanya kami pakai lantai 3. Kenapa nggak beli ruko sebelah? Mohon maaf, kami belum punya uang. Cuma tanya, harganya berapa? Harganya 3M. Nggak pakai lama, tiba-tiba orang yang baru pertama ke tempat itu bisa ngomong, saya yang bayar, Anda yang transaksi, 3M saya sediakan. Dalam waktu 1 minggu, ruko yang biasa mereka doakan samping kanan, ternyata yang kebeli samping kiri. 3M tanpa gereja itu mengeluarkan 1 rupiah pun. Kok nggak ada yang tepuk tangan gitu? Ketika saya diceritain itu, tak terasa air mata saya merebes mili, istilah orang Jawa. Tuhan kok begitu ajaib. Hari gini uang 3M itu lumayan, Ibu Bapak, betul apa betul?
gereja itu terima dengan cuma-cuma. Hanya cukup Tuhan gerakkan satu orang yang baru ke situ pertama kali. Saya makin percaya hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau menggerakkan raja-raja itu terlalu mudah. Cukup satu orang bisa membereskan kebutuhan kita. Ketika saya tanya gembalanya, saya iseng karena kami sudah sangat akrab. Saya tanya, "Pastor, kok bisa dapat mujizat ruko 3M? Itu doanya seperti apa? Supaya saya juga mau ikut doa yang seperti itulah." Saya bilang gitu. Kemudian pastor ini gak cerita doanya, tapi dia cerita pergumulannya. Apa yang dialami dia? Ketika dia merintis seperti ini, tiba-tiba ada satu orang yang dia percaya. Dia percayai banyak hal. Tiba-tiba satu orang ini keluar dan membawa sebagian besar jemaatnya. Di luar sana menjelek-jelekkan dia. Sudah dia rintis lagi gereja, bertambah besar. Ketika dia percayakan orang lagi, orang itu juga, orang lain maksudnya, orang yang dia percayai, menusuk dia lagi, keluar, membuat gereja lagi, mengambil jemaat yang dia rintis. Beberapa kali dia alami. Kemudian simpulan saya, kalau kita berani dipecah dalam perasaan, perasaannya dia pasti terpecah. Tapi di balik itu sebenarnya Tuhan sedang memproses dia, menyiapkan kapasitas yang besar. Hari ini mereka tidak ibadah sewa-sewa, 2 ruko sudah milik mereka sendiri. Saya sangat senang menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya langsung tambahi kalimat, yang lain ditolong, saya juga. Doa saya buat umat Tuhan di tempat ini, kalau Banjarmasin ditolong, Semarang, RBC, Tuhan juga tolong. Boleh kita tolong. Hari kedua, hari Rabu, saya ke Banjarbaru, 1 jam dari Banjarmasin. Ada satu gereja JKI di sana, saya berkunjung di sana. Kemudian pendeta ini cerita, tahun lalu gedung gereja mereka jadi. Saya masuk ke gedung gerejanya, ukurannya 7x14. Masih baru. Depan gereja ada kamar-kamar, dia tampung anak-anak pendeta dari pedalaman yang akan kuliah di Banjarbaru. Ada beberapa kamar, ada kamar untuk pendeta juga. Kemudian mereka cerita tanpa saya tanya. Saya amazed dengan proyek mereka itu, tahun lalu baru diresmikan. Kemudian pendeta itu cerita, ibunya cerita, Pastor Yusuf, ini gereja mujizat. Kenapa ibu bisa menyebut ini gereja mujizat? Iya, ini tanah kami dapat sangat murah. Tanahnya cukup luas itu, hanya 65 juta. Wow. Nah, gimana bisa bangun? Kami bangun juga penuh mujizat. Suaminya membangun gereja itu sendirian, tanpa tukang, tanpa kuli. Belum jadi memang kala dia bangun sendirian. Kemudian istrinya ngomong, "Pak, aku gak rela kalau kamu kecapean, kalau kamu sakit. Ayo kita undang tukang, ayo kita undang kawan untuk membantu kamu." Suaminya menjawab, "Bu, tapi uang kita terbatas." Gak apa-apa, ayo kita percaya, Tuhan sediakan. Tahun yang lalu ibunya ikut retret sinode. Pastor pasti tahu suasana retret sinode kita. Makanlah dia satu meja makan dengan hamba-hamba Tuhan lain. Kemudian saling kenal satu dengan yang lain. "Ibu dari mana?" "Saya dari Banjarbaru." Kemudian yang tanya ini ditanya, "Bapak dari mana?" "Saya dari Jakarta, tapi dulu saya asalnya Banjarmasin." Yang hamba Tuhan Jakarta ini satu gereja yang diberkati Tuhan, ada satu bank swasta dan
perusahaan yang cukup besar tingkat Indonesia mendukung pelayanan dia. Kalau saya sebut pasti ibu bapak tahu semua. Kemudian singkat cerita si bapak itu tanya sama si ibu ini, ibu sedang punya pergumulan apa di pelayanan di Banjarbaru? Ceritalah dia. Saya sama suami sedang bangun gereja, Pak. Tapi ya itu kami bangunnya perjuangan. Tidak pakai setengah jam. Tiba-tiba hamba Tuhan ini tiba-tiba ngomong gini, ibu cepat orek-orek aja. Kira-kira butuh budget berapa sampai gedung gereja itu selesai. Karena dia nggak tahu, dia telepon suaminya yang nggak ikut retret. Dia telepon, Bapak, kira-kira ini sampai selesai habis berapa? Tiba-tiba suaminya sebut angka sekian juta. Hamba Tuhan ini nggak pakai lama. Dia berkata, ya, kami selesaikan gedung gereja ibu di Banjarbaru. Kemarin hari Rabu saya ke sana, gerejanya sudah selesai, kamar-kamar untuk menampung anak-anak pedalaman sudah selesai, kamar tamu untuk hamba-hamba Tuhan sudah selesai. Ketika hidup kita mau dipecah, di situ ada sesuatu luar biasa terjadi. Amin. Makanya kata martir itu akar kata dari kata marturia. Marturia itu penginjilan. Apa artinya buat kita? Hanya ketika kita mau mati untuk hidup kita, hanya ketika kita mau mematikan ego dan mau belajar memecah, belajar membagi, di sana pintu orang-orang yang belum percaya bisa jadi percaya lewat apa yang kita bagi. Setuju katakan amin. Amin. Ibu bapak, kalau hidup kita ini dipecah, di situ akan terjadi banyak mukjizat. Ada 3 orang, next slide. Saya terberkati sekali dengan 3 orang ini. Mereka orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang sukses. Tapi mereka ngerti alasan mengapa Tuhan memberkati mereka. Yang pertama, William Wilberforce. Siapa dia? Dia adalah anggota parlemen termuda, parlemen Inggris termuda kala itu, di tahun-tahun di mana dia ada. Dia ingin mengundurkan diri dari parlemen dan ingin menjadi hamba Tuhan. Beruntung dia ketemu hamba Tuhan namanya John Wesley. Kemudian John Wesley menasihati dia, kamu tetap di parlemen dan warnai parlemen. Tidak usah keluar dari parlemen. Aku menghargai keinginanmu untuk jadi hamba Tuhan, tapi aku tahu kamu perlu tetap di parlemen, jangan keluar hanya ingin jadi hamba Tuhan. Di sana kamu juga bisa jadi hamba Tuhan. Singkat cerita betul. Dia dengar nasihatnya John Wesley dan dia hidup sedemikian rupa sampai anggota-anggota parlemen yang lain terpengaruhi dengan hidupnya dia. Dan di zaman dia, di era dia, muncul, terlahirkan, tercipta undang-undang yang sangat mempengaruhi peradaban manusia. Undang-undang itu adalah penghapusan perbudakan. Gara-gara dia ada di parlemen, undang-undang penghapusan perbudakan muncul. Sejak itu tatanan sosial dunia berubah. Gara-gara hidup siapa? William Wilberforce. Hidupnya mau terpecah, hidupnya mau terbagi. Tokoh kedua, Humphrey Monmouth. Siapa dia? Humphrey adalah pengusaha tekstil. Keuntungan dia sangat besar dari usaha tekstilnya itu. Tapi yang menarik buat saya, dia memakai keuntungan usahanya itu untuk apa? Untuk membiayai penerjemahan Alkitab dari Latin ke Inggris. Karena di zaman dia belum ada Alkitab bahasa Inggris. Dia orang pertama yang membiayai penerjemahan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Tidak hanya membiayai terjemahannya, tapi dia juga membiayai percetakan
penyetaan, pembuatan Alkitab dalam bahasa Inggris. Hari ini kalau kita mau dapat Alkitab bahasa Inggris nggak sampai 1 menit kita bisa download dapat. Tapi zaman itu belum ada teknologi. Dia orang pertama yang memakai kekayaannya untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin menjadi bahasa Inggris, dibantu oleh William Tyndale. Hidupnya terpecah. Akhirnya sampai sekarang kita bisa menikmati pengorbanan Humphrey. Kala itu puluhan ribu orang, ratusan ribu orang terberkati dengan apa yang dia kerjakan. Hidupnya memberkati banyak orang karena hidupnya bersedia untuk dipecah. Tokoh ketiga namanya adalah John Rockefeller. Dia pengusaha luar biasa dan dia memberi untuk pekerjaan Tuhan lebih dari 500 juta dolar. Ini bukan dolar zaman sekarang. Kalau di tahun itu kita bisa ngerti nilainya akan sangat besar. Saya ingat ketika saya kecil, ibu saya beli emas 1 gram itu kalau nggak salah hanya 125.000 kalau nggak salah. Sekarang sudah 1,3. Nah, bayangin kalau ini 500 juta dolar itu tahun lebih tua lagi. Kalau sekarang mungkin sudah ribuan, puluhan ribu juta, berarti miliar juta dolar dia korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika hidup kita mau dipecah, mujizat terjadi. Ketika hidup kita mau dipecah, banyak orang akan terberkati. Ketika hidup kita mau dipecah, di situ kita akan menemukan kebermaknaan hidup. Next slide. Kembali ke 3 ayat yang tadi kita baca di awal. Ketika dipecah, terjadi pelipat gandaan. Roti yang dipecah, mereka semua makan kenyang, sisa 12 bakul. Ketika dipecah, terjadi pelipat gandaan. Saya berdoa, umat Tuhan di tempat ini, jangan takut untuk memecah apapun dalam hidupmu. Memecah waktumu untuk pelayanan, memecah energimu untuk pelayanan, memecah keuanganmu untuk pelayanan. Jangan takut. Karena ketika kita berani dipecah, di situ surga punya alasan untuk melipat gandakannya. Setuju katakan amin. Yang kedua, ayat berikutnya, ketika Yesus memecah lagi, roti ini hanya gambaran. Karena sebenarnya hidup Yesus yang dipecah. Yang mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah dan memberikannya. Yesus ngomong, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus kasih teladan, hidupku aku korbankan buat engkau. Aku yang pertama kasih contoh, mecah hidup, mati buat engkau. Dan yang menarik buat saya, ketika saya searching di Google, semua muridnya nggak disuruh, mereka juga mau mati untuk Tuhan. Karena ada gurunya yang lebih dulu memecah hidup untuk mereka. Dan kalau ini diteruskan, ada buku kisah-kisah martir, di situ ditulis banyak orang yang dengan rela tanpa paksa mati untuk Tuhan. Dan dugaan saya hari ini ada jutaan orang yang rela mati untuk Tuhan, rela memberi hidup untuk Tuhan, rela ngasih hidup untuk Tuhan, rela ngasih hati untuk Tuhan. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu memecah hidupnya. Ketika Yesus memecah hidupnya, ada jutaan orang juga tanpa paksaan, menyerahkan hidupnya. Petrus mati disalib
kepala di bawah, Filipus disalib, kepala di bawah, Andreas disalib, Markus mati diseret kuda, Matius dibunuh dengan pedang, Yakobus dirajam, Yohanes pernah direbus, Thomas ditusuk tombak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena ada hidup yang dipecah, karena ada keteladanan hidup yang dipecah, jutaan orang juga dengan rela sekarang memecah hidupnya untuk Tuhan. Ayat terakhir tadi kita baca, ini ketika murid-murid berjalan ke Emmaus, Tuhan juga melakukan pola ini. Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, Tuhan memecah-mecah. Yang menarik buat saya ayat yang ke-31, ketika Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, dan Tuhan memecah-mecah. Ketika itu Tuhan mengambil, Tuhan memberkati, Tuhan memecah-mecah. Pattern ini, pola ini membuat mereka terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Apa kaitannya dengan kita? Pas Tuhan mengambil kita, dunia mungkin belum melihat. Pas Tuhan memberkati kita, dunia mungkin juga belum terbuka, masih belum melihat. Tapi pada waktu hidup kita ini dipecah, saya terlalu percaya, pada waktu hidup kita ini dipecah dan dibagi ke mereka, di sanalah mata mereka akan terbuka, dan mereka akan melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Hanya ketika hidup kita ini mau dipecah, dunia akan melihat Dia yang hidup dalam kita. Tapi selama kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, dunia akan sulit melihat Dia, akan sulit mengenal Dia. Tapi ketika hidup kita dipecah, dunia akan mudah mengenal Dia. Saya tutup dengan satu statement. Tugas kita sebagai orang percaya, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau boleh saya ringkas, itu hanya 2 hal. Tugas kita, panggilan kita orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saya ringkas, isinya hanya 2. 1, kita hanya perlu mengenal Dia. Dan yang kedua, membuat Tuhan dikenal lewat hidup kita. Panggilan kita, tugas kita hanya 2, mengenal Dia dan membuat Dia dikenal lewat hidup kita. Caranya tak lain tak bukan menyediakan diri untuk dipecah supaya dunia mengenal Dia. Saya nggak tahu hari ini ibu bapak di fase mana. Yang jelas mungkin semua kita sudah Tuhan ambil. Mungkin sudah masuk ke level atau fase yang kedua, Tuhan sudah berkati kita. Atau mungkin ada juga yang masih bergumul di area itu, tidak apa-apa. Tapi kita perlu masuk ke fase yang ketiga, menyediakan diri untuk dipecah-pecah. Pecah hidupmu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pecah hidupmu untuk lingkungan sekitarmu. Pecah hidupmu sesuai yang Tuhan taruh, seperti yang Dia mau. Tundukkan kepala kita. Saya selesai, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Belajar pola dari kitab Lukas. Engkau mengambil, Engkau memberkati, dan Engkau memecah-pecah. Tak lain tak bukan ini semua tentang hidup kami. Engkau mengambil hidup kami, Engkau memberkati hidup kami, dan kami tahu ada maksud ilahi ketika Engkau memberkati kami, yaitu supaya kami menjadi saluran berkat. Kami mau belajar memecah-pecah. Kami mau belajar menjadi saluran yang baik. Kami mau belajar jadi bendahara yang bisa dipercaya oleh tuannya. Karena kami tahu semua kepemilikan, semua pencapaian yang melekat di hidup kami sekarang ini, itu datangnya dari Engkau. Kami hanya sebagai pengelola. Pemilik sejatinya adalah Engkau. Ketika Engkau berkata, bagi nak,
mampukan kami untuk bisa taat. Siap bos, kami akan bagi. Siap Tuhan, kami akan bagi. Hamba mau berdoa buat komunitas di tempat ini, di ulang tahun yang dirayakan di hari ini. Hamba mau berdoa, gereja ini diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan. Hamba mau juga berdoa, gereja ini akan dipecah-pecah Tuhan, akan dengan sukacita membagi yang dimiliki, supaya dunia bisa merasakan kasih, supaya dunia bisa mengerti Kristus yang hidup di tengah-tengah kami. Ini doa kami Tuhan. Blessing-Mu turun memberkati semua kami. Keluarga demi keluarga yang ada, Tuhan memberkati. Pribadi demi pribadi yang ada, apapun pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi, Engkau memberkati. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.